Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga semuanya masih sehat selalu ya, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini 11 Agustus ya. Saya akan melanjutkan seri tutorial tentang page di macOS ya. Mohon maaf, video ini tidak ada editing, tidak ada penambahan teks-teks, hanya langsung on spot ya. Karena kalau masih diedit-edit membutuhkan waktu. Mungkin nanti di next video-video berikutnya akan dilakukan editing untuk mempercantik tampilannya. Tapi at least di video ini saya akan langsung on spot, tunjukkan bagaimana apa yang perlu diperhatikan dan bagaimana cara melakukannya. Oke, langsung saja apa yang akan kita pelajari di video ini, part ketiga ini. Yang pertama adalah penjelasan tentang versi dari aplikasi Page. Yang kedua, penjelasan tentang template. Yang ketiga, cara membuat halaman baru. Pengenalan toolbar, toolbar format kemudian di bagian dokumen, toolbar format di bagian section, style layout ya. Oke, itu yang akan kita pelajarin atau kita cover di video ini. Kalau tidak ada bagian-bagian yang tertera di sini yang ingin Anda pelajarin, silahkan jump in ke video-video lainnya ya. Oke, kita mulai dari awal penjelasan tentang aplikasi versi dari aplikasi Page. Sebelum kita memulai penjelasan ini, mungkin yang baru ya mengenal Page, bagaimana cara melakukan launching aplikasi. Bisa ke menu Finder, di pojok kiri pasti ada menu Finder, kemudian di Application ada Page. Oke, ini di Launch, double klik aja. Kemudian kalau dokumennya belum ada, Create New Document di sebelah kiri bawah sini. Itu cara yang pertama. Cara kedua, tool page-nya sudah saya masukkan di sini. Itu bagaimana cara memindahkan ke sini, klik ke page-nya, drag and drop di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Page new document. Kalau Anda teman-teman atau mau membuat dokumen baru, klik di sini new document. Oke, silahkan pilih ya dokumen yang akan di launch di sini. Maksudnya kalau memakai. Sebelum jump in ke sana, saya mau tunjukkan dulu tentang versi page-nya. Versi yang saya pakai saat ini adalah versi 5.6.1 ya. Kalau teman-teman mempunyai versi yang berbeda, bukan berarti perbedaannya itu jauh. Saya kira enggak. Ada di versi-versi terbaru mungkin yang tidak ada di versi lama. Jadi perhatikan teman-teman, kalau yang teman-teman pakai itu versi lebih baru dari sini, bisa jadi ada fitur-fitur yang di versi baru tidak ada di versi lama. Demikian pula sebaliknya, kalau versi yang teman-teman pakai itu versi yang lebih lama dari versi ini, mungkin ada fitur-fitur yang tidak ada di versi lama yang teman-teman pakai. Itu ya, teman-teman mesti perhatikan versi yang saat ini saya pakai. Tapi perbedaannya tidak jauh ya, kalaupun ada perbedaan mungkin sedikit-sedikit saja. Tapi memang fundamental banget. Kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Kalau ada ya ada. Nggak bisa kalau nggak ada diadakan atau yang intinya kalau nggak ada ya tidak bisa dipakai ya. Itu sih. Kemudian itu penjelasan tentang versi dari aplikasi yang saya pakai berikutnya. Page yang saya pakai saat ini. Kemudian di berikutnya adalah template. Nah, ini adalah template pada waktu kita pertama kali memulai. Nah, di sini ada banyak template. Saya tidak menghitung ada berapa banyak, tapi dibagi sudah berbagai section di sini. Ada basic, ada kalau kita mau bikin report, ada kalau kita mau surat menyurat ya.
Kemudian ada kalau kita mau bikin CV atau resume tentang experience kita bisa pakai dari resume ini. Kemudian ada flyer atau poster, bisa pakai template ini kalau teman-teman mau membuat flyer atau poster ya. Kemudian ada card atau kartu ucapan selamat. Kalau ingin desain bisa memakai template yang ini. Ada juga sertifikat yang bisa dipakai karena template-nya sudah ada, teman-teman bisa pakai. Kemudian ada newsletter. Template ini juga tinggal dipilih dan dipakai saja. Teman-teman bisa pakai. Ada brosur juga. Saya coba pilih yang brosur ya. Nah, ini adalah tampilan dari page ya. Saya besarkan saja dulu supaya teman-teman bisa lihat semua ya. Oke. Nah, ini tampilannya untuk memulai dari page-nya. Oke, di bagian berikutnya cara membuat halaman baru. Nah, kalau tadi saya sudah menunjukkan tentang membuat template. Kalau membuat halaman baru lagi, teman-teman bisa klik di sini, File, New, Page. Oke, kalau misalnya saya mau pilih newsletter, saya klik sini, Choose. Nah, ini sudah ada 2 dokumen ya, teman-teman bisa lihat. Untuk berpindah antar dokumen bisa view-nya seperti ini, jadi bisa pindah-pindah. Tapi kalau, loh kok hilang? Nah, itu bisa dilihat di sini. Ada 2 dokumen di sini, teman-teman bisa pindah ke sini. Oke, itu cara membuat dokumen. Teman-teman bisa coba nanti ya. Kemudian berikutnya pengenalan toolbar. Baik, toolbar. Nah, di bagian atas ini ada beberapa toolbar. Yang pertama itu view, untuk melihat apakah kita bisa melihat via thumbnail di sini atau memview dengan komen, kemudian menampilkan ruler atau penggaris ya. Ini bisa tampilkan di bagian view, kemudian komen. Kalau show komen, nih komennya bisa di sini ya. Untuk melihat ya. View, hide pane, view, show word count. Ini untuk menampilkan jumlah kata yang dipakai ya. View, hide word count, kemudian saya maksimas lagi. Itu yang bagian view. Nah, bagian toolbar berikutnya adalah zoom. Kalau ingin fit to width, itu bisa memulai dari sini, 50%, fit to page, atau fit to width, itu dari view ya. Kemudian ada tool-tool lain di sini seperti pada saat menambahkan page number, page count di sini, atau page, menambahkan page, insert page, kemudian column break, page number, page count, footnote, itu diaturnya di sini. Kemudian menambahkan tabel, misalnya akan kita menambahkan tabel di sini. Nanti keterangan lebih lanjut tentang penggunaan tabel ada di bagian berikutnya ya. Saya hanya menunjukkan tool-toolnya saja. Kemudian ada penambahan chart, mau 3D chart. Nanti kita bahas tersendiri untuk chart ini. Karena agak panjang ya. Untuk menambahkan chart. Kemudian untuk menambahkan teks di sini. Kemudian shape atau
gambar-gambar bentuk shape di sini ada. Kemudian untuk menambahkan media di sini, menambahkan komen, toolnya di sini. Kemudian melakukan share via iCloud, toolnya di sini. Kemudian tips, nah ini bisa menampilkan tips ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian berikutnya bagian format dan dokumen. Sebentar, saya lihat dulu. Toolbar format. Nah, di sini ada format. Ini kita harus pindah dulu. Kemudian kita klik bagian sini, maka tampilan format ada muncul di sini ya. Berikutnya format dokumen. Kalau di sini ada format ya, kemudian ada pilihan style, text, style untuk merubah style secara. Kalau kita sudah punya suatu style, kita bisa merubahnya dengan mengklik bagian ini. Nah, ini bisa diatur. Nanti akan saya bagi tersendiri. Saya hanya menunjukkan toolnya saat ini ya. Kemudian ada selain style, di bagian format ini juga ada teks. Ini untuk melakukan perubahan terhadap teks tersebut. Kemudian ini ada range. Range ini untuk melakukan perubahan juga terhadap teks. Mau itu teksnya berupa teks wrap, kemudian fit, size, position, rotation dari teks tersebut. Kemudian setelah di format, kita berikutnya tool format section atau di dokumen ya. Di dokumen ini untuk mengatur page ya. Teman-teman menggunakan page apa diatur di sini. Terus printernya yang mana yang mau dipakai juga diatur di sini. Header, footer, margin ini diatur di bagian dokumen. Ingat ya, dokumen, kemudian ada bagian section. Ini untuk menambahkan section-section baru dari halaman dokumen teman-teman. Kemudian berikutnya style sudah tadi ya. Style tadi di format style. Nah, ini tadi yang saya jelasin. Kalau kita ingin mempunyai style yang akan dipakai terus-menerus, kita format di awal, kemudian di next-nya kita bisa menggunakan style ini. Saya contohkan satu. Tapi nanti kita lebih bahas lebih detail di video berikutnya. Misalnya ini. Nah, ini akan otomatis dia memberikan fill warna orange di sini. Kemudian ada shadow-nya di sini. Kemudian opacity-nya tidak 100%. Nah, ini style-style seperti ini, termasuk font-nya juga itu sudah diformat melalui style ini. Kita bikinkan video tersendiri di bagian style ini, karena yang di cover cukup lumayan untuk melakukan sebuah styling terhadap apa yang ingin kita atur ya di bagian awal. Saya cobakan satu contoh lagi di sini ya. Kita menggunakan style yang ini, maka dia akan format baik warna teksnya maupun background dari kotaknya ini ya. Kemudian opacity-nya, shadow, border itu bisa diatur nanti. Kita bisa membuat baru style ini, bisa juga memakai yang sudah ada. Kemudian melakukan editing. Oke, itu aja yang di cover pada bagian introduction atau penjelasan tentang tool ini. Di sini kita sudah tadi mempelajari tentang versi dari aplikasi Page tersebut, cara melakukan launch terhadap aplikasi Page-nya, kemudian penjelasan tentang template juga sudah, cara membuat halaman baru sudah, pengenalan toolbar, baik yang di atas, toolbar format juga sudah, toolbar format di bagian dokumen, toolbar format di bagian section, dan style, juga layout.
Oke, itu aja yang di-cover pada bagian video ketiga ini. Nanti di video berikutnya kita akan bertemu lagi untuk meng-cover hal-hal lain. Ada demo juga bagaimana kita membuat sebuah halaman di video-video berikutnya. Nanti kita akan jelasin satu-satu ya secara detail. Teman-teman kalau ada dokumen atau format yang akan ingin dibuat, misalnya saya ingin membuat dokumen seperti ini, apakah bisa dilakukan di page? Kirim aja linknya, link gambarnya supaya saya bisa pelajarin, dan kita akan diskusikan sama-sama ya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya jika itu memungkinkan dibuat di page. Itu saja, jangan lupa untuk like and subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari video-video saya. Sehat selalu teman-teman semuanya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, and bye-bye.